Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu kita akan membahas soal latihan yang ada di LMS di minggu ke-3 ya. LMS, terus kita ke pekan minggu ketiga, kemudian ada latihan kelas minggu ketiga, kemudian saya akan bahas nomor 3. Oke, ini ya. Oke, ini saya sudah pindahkan ke papan tulis supaya saya bisa coret-coret. Oke, jadi ini soalnya kita baca perlahan-lahan. Mulai dari baris pertama, buatlah program yang digunakan untuk mengecek kelipatan dari bilangan. Kelipatan. Oke. Kemudian masukkan input terdiri dari 2 baris yang masing-masingnya menyatakan bilangan bulat positif X dan Y. Artinya saya akan punya 2 variabel X dan Y yang isinya bilangan bulat positif gitu ya. Jadi saya punya X, kemudian saya punya Y. Oke. Nah, kemudian keluaran terdiri dari sebuah nilai boolean, artinya nilainya adalah bisa true, bisa false gitu. Jadi kemungkinannya hanya 2. Yang menyatakan bahwa X adalah kelipatan dari Y gitu ya. Jadi ini gitu ya. Kalau X itu adalah kelipatan dari Y, maka dia akan mengembalikan nilai true. Sementara kalau sebaliknya berarti false gitu ya. Jadi ini ada contohnya untuk memperjelas. Kalau inputnya X-nya itu 15, kemudian Y-nya itu 3, maka 15 adalah kelipatan dari 3, true gitu ya. Karena 15 kan kelipatannya 3 kan ya. Oke, kemudian kalau X-nya 3, Y-nya 5, 3 adalah kelipatan dari 5, false. Karena 3 bukan kelipatan dari 5 gitu ya. Oke. Apa yang pertama kali harus saya lakukan, seperti biasa gitu ya, sama seperti 2 video sebelumnya, bahwa kalau kita mau menentukan 2 buah bilangan ini kelipatan atau bukan gitu ya, apakah bilangan pertama adalah kelipatan bilangan kedua, maka pertama kali adalah yang harus dilakukan harus ada bilangannya dulu gitu ya. Kalau enggak, nanti gimana cara ngeceknya gitu ya. Jadi ini harus ada isinya dulu nih gitu, 2 variabel ini bilangannya. Nah, bagaimana caranya saya mendapatkan bilangan tersebut, yaitu dengan meminta dari user untuk memasukkannya dari keyboard gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa fungsi itu bisa kita bisa melakukan itu dengan cara memanggil fungsi yang namanya input. Ya. Jadi input ini adalah cara kita berbicara ke komputer, cara kita memerintahkan komputer untuk meminta masukan dari user gitu ya. Nah, kemudian apapun itu masukannya akan disimpan ke dalam variabel yang namanya X kalau di sini. Gitu ya. Jadi nanti ketika komputer membaca kode di baris pertama ini, dia akan lihat, oh oke, berarti saya harus menyimpan nilai yang ada di kotak ini ke dalam variabel X gitu ya. Nah, nilai yang ada di dalam kotak ini apa? Ketika dilihat, oh ternyata dia memanggil fungsi input gitu ya, built-in functionnya Python input. Berarti nanti si komputer udah ngerti, oke, kalau input berarti saya akan menunggu usernya mengetikkan sesuatu. Nah, misal usernya mengetikkan ini ya, kita ngikutin ini aja, 15 gitu. Maka ketika usernya mengetikkan 15, maka input akan menangkapnya sebagai string 15. Nah, karena si kotak ini nilai kembaliannya ada 15, maka nilai 15 ini akan dimasukkan ke variabel X gitu sesuai dengan perintahnya. Nah, ini isinya nanti akan jadi string 15. Gitu ya. Nah, saya kan butuh 2 gitu ya. Saya butuh 2,
Maka saya buat satu lagi sama persis, cuman kali ini saya simpannya di Y gitu ya. Misalnya ini masukannya 3 gitu ya, maka dia akan menyimpannya sebagai string 3 dan kemudian dimasukkan ke variabel Y gitu ya. Maka nanti variabel Y-nya akan menyimpan string 3. Oke, nah sudah ya 2 baris gitu ya. Nah kemudian kode selanjutnya adalah, ini kan sekarang kita udah punya bilangan gitu ya, tapi masalahnya bilangannya itu string, bukan benar-benar bilangan gitu ya. Nah berarti kita butuh untuk mengkonversi mereka menjadi, supaya tipe datanya bilangan bulat gitu ya. Bagaimana caranya? Nah kalian juga pasti sudah tahu bahwa Python punya fungsi bawaan yang namanya int gitu ya, int. Nah maka ya sudah, kita panggil saja fungsinya int gitu ya. Apa yang mau dikonvert jadi integer? Ini loh isi si 15 ini gitu. 15 ini ada di mana? Ada di dalam variabel x gitu. Jadi ini artinya saya memerintahkan komputer untuk mengubah nilai x menjadi tipe datanya menjadi bilangan bulat, bukan mengubah nilai, mengubah tipe dari bilangan dari x ini menjadi bilangan bulat gitu. Nah, hasil perubahannya gitu ya, saya simpan di dalam variabel namanya x1 gitu. Jadi nanti saya punya x1 gitu ya. Nah, ini ketika dijalankan gitu ya, ketika dijalankan fungsi ini maka si x-nya kan berubah jadi 15 kan ya, jadi sama aja saya seperti saya memerintahkan komputer seperti ini. X1 sama dengan integer x-nya isinya adalah 15 gitu ya. Dalam kasus ini jadi begini kan ya, ini kalimat ini gitu. Maka ini ketika dijalankan akan menghasilkan 15 gitu ya, tipe datanya integer. Maka si 15 inilah yang akan dimasukkan ke dalam variabel x1. Saya akan melakukan hal yang sama terhadap nilai y gitu ya. Jadi ini sama dengan saya masukkan ke variabel namanya y1 gitu ya, atau yi integer. Ini berarti jadi bilangan 3 gitu ya. Udah ya, jadi dengan 4 baris kode ini saya akan bisa mendapatkan nilai-nilai ini gitu. Jadi komputer saya jadi terisi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi katanya saya diminta untuk mencetak, setelah itu saya diminta mencetak kan, mencetak apa? Ini kayak gini nih, formatnya seperti ini. 15 adalah kelipatan dari 3, tanda tanya true. 3 adalah kelipatan dari 5, tanda tanya false gitu. Jadi kalau saya misalnya ambil yang ini aja dulu ya, yang atas ya. Berarti saya diminta untuk mencetak 15 adalah gitu ya, polanya ya saya copy paste gini. Kelipatan dari 3, saya ambil salah satu, ini true gitu ya. Nah, kalau misalnya saya mencetak begini saya kan kalau mencetak kan dia menerima value-nya salah satunya string gitu ya. Nah, saya tulis begini aja, itu kan berarti nanti yang dicetak adalah benar-benar karakter 1, terus karakter 5, terus spasi, terus A, D, A, L, A, H gitu kan ya. Jadi apapun inputnya maka dia akan mencetaknya ya udah fix begitu gitu. Nah, itu kan bukan yang kita mau gitu. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di contohnya nih ya, dia kalau inputnya 15 ya dia tulisnya 15, tapi ketika inputnya 3 kan dia nyetaknya 3 gitu. Terus apa lagi yang berubah? Ini. Pada saat input Y-nya 3, dia cetak 3 di sini. Pada saat input Y-nya 5, ya dia cetaknya 5 gitu. Gitu ya. Pada saat si X-nya itu kelipatan dari Y, dia tulis true. Tapi pada saat X-nya bukan kelipatan Y, dia tulis false gitu. Oke. Jadi artinya ada tiga variabel gitu. Variabel itu kan sesuatu yang berubah. Jadi 3 sesuatu yang nggak boleh fix nih. Jadi ini, dan ini adalah sesuatu yang nilainya bisa berubah-ubah. Makanya akan saya ganti. Nggak bisa nih nulis 15 begini. Ya. Jadi yang saya cetak adalah pertama kali ini akan saya ganti jadi X ya kan. Karena isinya X ya 15 ya masukannya. Dan 3 ini akan saya ganti jadi Y. Nah true ini saya ganti jadi apa dong gitu. Bagaimana caranya saya tahu bahwa kalau 15 itu kelipatan 3, dia mencetak true, kalau bukan mencetak false. Taunya dari mana gitu?
Oh ya, sementara ini sisanya ini yang ada, ini yang sama aja ya inputnya apapun. Maka ini sih boleh nih jadi string biasa aja. Adalah kelipatan dari gitu ya. Dan string. Ini juga tanda tanya juga sama gitu ya. Nah, berarti ini udah, tinggal true gitu ya. Tinggal yang boolean gitu ya. Nah, tadi lihat nih ya, nilai boolean itu menyatakan bahwa X adalah kelipatan dari Y gitu ya. Dia true kalau memang benar, false kalau salah gitu. Nah, bagaimana caranya kita bilang kita memberitahukan ke komputer bahwa ini loh, bagaimana kita memberitahukan ke komputer untuk menentukan suatu bilangan adalah kelipatan dari bilangan yang lain gitu. Gimana taunya? Taunya adalah kita tulis dulu. Kita tulis dulu gitu ya. Tadi ya. Misalnya kita ambil angka aja lah ya. 15 adalah kelipatan. Nah, kita kan pengen ngasih tahu ke komputer ya cara tahu kelipatan 3. Nah, gimana caranya kita bilang gitu, kita memerintahkan ke komputer untuk ngasih tahu, ini loh kalau 15 itu tuh kelipatannya 3 gitu. Gimana caranya? Caranya pertama kali kita harus mengubah yang sedikit lebih teknis. Kita bilang bahwa 15 itu kelipatan 3 tuh kalau apa? Kalau kita tahu bahwa satu caranya adalah kita tahu bahwa 15 itu habis dibagi 3 gitu kan ya. Kita bisa ganti nih kalimatnya jadi 15 adalah bilangan yang habis dibagi 3 gitu. Maka dia disebut dengan kelipatan. Jadi sama aja kan ya, saya bilang 15 adalah kelipatan dari 3 dan 15 habis dibagi 3 itu kan sama gitu. Nah, 15 habis dibagi 3 itu maksudnya apa? Nah, saya bisa ngubah lagi sedikit gitu ya. Kalau habis dibagi 3 artinya kan misalnya saya punya jeruk gitu ya 15. Nah, terus ada anak saya 3 gitu. Nah, kalau jumlahnya beda kan dikasih jadi berantem tuh ya. Jadi kalau 15 dibagi 3, maka anak saya kebagian satu anak 5 jeruk kan. Pas ya, ada sisanya nggak buat saya? Nggak ada gitu ya, habis. Artinya kalau si jeruk 15 itu habis dibagi 3, artinya nggak nyisa gitu. Atau saya bisa bilang juga jadinya habis dibagi 3 itu artinya 15 dibagi 3 sisanya tidak ada gitu, atau sisanya 0, saya bisa bilang begitu. Gitu ya. Jadi 15 dibagi 3 sisanya 0. Habis gitu. Nah, ini kan udah hampir ya, udah ada kayaknya kita bisa nebak bahwa ini bisa pakai operator matematika nih gitu. Soalnya ada pembagian gitu ya. Nah, tapi di operator matematika di Python itu kan ada 2 macam ya pembagian. Yang pertama adalah pembagian biasa gitu ya, yang seperti kita sudah kenal di matematika. Yang kedua adalah pembagian bilangan bulat gitu, integer division. Nah, yang mana yang kita pakai gitu ya. Nah, kalau 15 sama 3 itu karena dia habis ya, contohnya kita mungkin tidak bisa pakai. Tapi misalnya 5 ya, saya bikin 5 sama 2 misalnya. 5 dibagi 2 gitu ya. Ini keywordnya ini ya, dibagi, pembagian sama sisa gitu ya. Nah, kita lihat kalau 5 dibagi 2 itu ada sisanya enggak? Berhubung ini bukan di kelas, saya nanya, saya jawab sendiri ya. Ya, kalau 5 dibagi 2 itu enggak ada sisanya. Kenapa enggak ada sisanya? Karena dia hasilnya float, bilangan real gitu ya, desimal. Jadi 5 dibagi 2 ini kan hasilnya 2,5 gitu. Oke. Artinya selama saya bisa membagi dia dan menjadi float tuh nggak ada sisanya kan 2,5 kan habis kan, 2,5 kali 2 kan 5 gitu ya. Jadi kelihatannya saya nggak bisa nih pakai pembagian yang biasa gitu. Karena karena sisanya pasti 0 terus gitu. Padahal saya mau pakai sisanya itu untuk menentukan apakah dia itu kelipatan atau bukan. Karena kalau sisanya 0 berarti kelipatan, kalau sisanya bukan 0 berarti bukan kelipatan gitu ya. Jadi coba saya pakai yang satu lagi gitu ya, pembagian yang satu lagi, integer division. Nah, kalau integer division 5 dibagi dengan 2 dengan menggunakan integer division itu kan hasilnya 2 ya. Kalau ada yang masih bingung dengan integer division, silakan dilihat lagi modulnya ya. Di modul kedua ya kalau nggak salah ya. Jadi 5 integer division 2 itu hasilnya 2.
Tapi kan kita sebenarnya tahu ya, misalnya saya tadi, misalnya saya punya 5 jeruk. Nah misalnya anak saya 2 lah ya. Nah kemudian ketika saya mau bagi nih biar nggak berantem kan saya kasihnya 2-2 kan gitu ya. Asumsinya jeruknya nggak bisa dibagi lah ya. Jadi kan saya kasihnya 2-2 kan ya. Nah masih ada sisa nggak sebenarnya? Masih kan ya, masih ada sisa nih buat saya gitu. Nah makanya kalau pakai integer division ini sebenarnya saya dari sini ini saya bisa tahu bahwa sudah ada informasi lain bahwa ini adalah dia ada sisanya yaitu 1. Oke. Nah, sisa inilah yang kemudian kita bisa representasikan sebagai hasil dari modulus gitu. Jadi saya sama-sama pakai angka 5 sama 2 ini nih ya, tapi operatornya saya ganti modulus. Nah, ini hasilnya adalah ya ini gitu. 1 ini gitu ya. Jadi sisanya modulus itu adalah sisa pembagian integer gitu ya, sisa pembagian dari integer division gitu. Oke. Nah, berarti kan ini udah mulai deket nih kan, berarti kalau kelipatan, kalau tadi ya 15 dibagi dengan 3 itu sisanya harus 0. Nah, daripada saya bilang begini, berarti kan saya tinggal bilang 15 dibagi dengan 3 itu sisanya harus 0 gitu. Kalau kelipatan gitu ya, sisanya 0. Nah kalau udah nulis begini, itu kan udah ya sudah bisa kita convert ke bahasa pemrograman gitu kan ya. Nanti tinggal si 15-nya ini sama 3-nya ya diganti jadi variabel gitu. 15-nya diganti jadi X, terus 3-nya diganti jadi Y. Oh sorry, diganti jadi X1 dan Y1 ya, jangan X ya. Karena kalau X itu isinya string, sementara string itu tidak ada operasi modulo tuh nggak ada. Ya, modulo atau modulus itu nggak ada. Gitu ya. Oke, jadi gimana dong? Jadi apa ya? True ini kan dihasilkan ketika saya bertanya apakah si X1-nya itu kalau dimodulo dengan Y1 itu nilainya 0 atau enggak gitu. Kalau misalnya dia nilainya 0 berarti bakalan true gitu. Jadi saya mau pakai satu variabel lain gitu ya untuk menampung pertanyaan itu, misalnya saya kasih variabel R gitu ya, result. Ya, result. Result ini nanya gitu ya, apakah tadi apa? X1 kalau dimodulus dengan Y1, apakah hasilnya 0? Nah, kalau nanya ingat tidak boleh pakai sama dengan ya. Kalau sama dengan itu assignment dan assignment tidak bisa di sini. Sama dengan 0 gitu. Oke, tolong dilihat satu baris ini. Oke. Dia mengembalikannya apa sih gitu ya? Tadi katanya mengembalikannya bakal true atau false gitu ya. Mungkin di sini operatornya ada lebih dari satu. Maka kita coba baca misalnya kalau komputernya menjalankan baris kode yang ini. Apa itu? Itu kan assignment sebenarnya. Tolong dong, saya minta komputer untuk memasukkan nilai dari yang saya highlight biru ke dalam variabel R. Gitu. Nah artinya kan yang saya highlight birunya tuh saya harus tahu dulu nilainya apa gitu ya. Nah kita copy paste nilai si yang di highlight biru itu ya. X1 persen Y1 sama dengan 0 gitu. Nanti ini hasilnya ini, kembaliannya akan kita masukkan ke variabel R gitu. Jadi saya harus menyiapkan variabel R di sini. Ini hasilnya dimasukkan ke sana gitu. Oke, sekarang kita lihat. Di sini kita menemukan 2 buah operator gitu ya. Jadi satu baris ini gitu ya. Kita ketemu 2 operator. Operator modulo dan operator sama dengan gitu ya. Nah, kalau kita kalau operator lebih dari 1, maka kita harus menentukan prioritasnya kan ya, prioritas urutan. Yang mana sih yang harus dikerjakan dahulu gitu ya. Biasanya saya menyebutkan, biasanya disebutnya presidensi gitu ya. Jadi yang presidensinya lebih tinggi artinya dia duluan dikerjakan. Nah, kalau dalam kasus ini presidensinya kalian bisa cek di modul 3, itu presidensinya lebih tinggi yang persen gitu ya, lebih tinggi yang modulo ketimbang operator perbandingan ya.
Operator perbandingan itu prioritasnya kalau dibandingkan operator matematika itu paling bawah gitu ya, paling rendah gitu. Artinya apa? Artinya saya akan mengerjakan yang modulo dulu gitu. Jadi yang saya kerjakan adalah bagian yang ini dulu gitu. Gitu ya. Jadi ini urutan dulu. Kalian bayangkan kalau aritmetika biasa deh. Kalau aritmetika biasa kan misalnya X ditambah Y dikali Z misalnya. Ini kan kalian harus bandingkan kan. Ada dua nih operatornya. Plus dulu atau kali dulu gitu. Nah kalau ini kan presidensinya lebih tinggi kali ya. Jadi Y-nya dulu dikalikan dengan Z, baru hasilnya dijumlahkan dengan X kan gitu kan ya. Ini sama aja kan, sama-sama operator. Ini juga persen sama dengan, itu presidensinya lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang persen, maka itu saya kerjakan lebih dahulu. Oke, ini X1-nya diganti apa? X1-nya diganti 15, kemudian dimodulus dengan Y1-nya diganti dengan ini 3 ya. 15 dimodulus dengan 3, tadi kan sisanya 0 kan ya? Berarti satu kotak ini kembaliannya adalah 0. Udah kan ya? Nah udah, maka saya akan melanjutkan ini yang ini gitu ya. Jadi 0 sama dengan 0 gitu kan ya. Selanjutnya kan ini kan ya. Ini kan belum dievaluasi. Nah, sama dengan ini apa? Sama dengan itu adalah operator perbandingan. Maka dia melakukan operasi perbandingan. Nanya gitu ya, apakah bagian kiri dia sama dengan bagian kanan dia gitu kan ya, nanya ini. Ya. Kan kalau ditanya, sebelah kirinya sama nggak sih sama sebelah kanan? Kan jawabannya kalau nggak sama, nggak sama. Kalau jawabannya cuma ada dua gitu, oh sama, oh nggak sama gitu ya. Jadi itu true false gitu. Maka kalau dalam kasus ini karena kirinya sama dengan kanan, maka hasilnya apa? Hasilnya ini kembaliannya adalah true gitu. Ya, jadi terakhirnya ini itu nilai kembaliannya adalah true. Nah, si true ini yang dimasukkan ke dalam tadi mana? Nah, ini yang biru ini kan hasil kembalian terakhirnya true. Maka true ini yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel R gitu. Jadi R-nya ini nilainya true. Gitu ya. Kapan dia false? Misalnya kita ambil aja kasus tadi yang apa? Yang satunya lagi tadi kan 3 sama 5 tuh ya. Nah, kalau 3 sama 5 berarti kan X1-nya 3, kemudian di modulus dengan 5. Nah, ini berapa nih hasilnya? 3, anak saya 5, jeruk saya cuma 3. Berarti kan saya tidak akan pernah bisa membagi rata, bahkan ngasih satu aja nggak bisa gitu kan, kurang jeruknya. Jadi akhirnya ya udah daripada berantem saya nggak kasih jeruknya, saya makan aja sendiri itu 3 jeruknya gitu ya. Jadi artinya tidak ada yang saya bagi, maka sisa jeruknya tuh jadi tinggal 3 karena kan nggak saya bagi kan ya. Jadi ini nilai kembaliannya adalah 3 gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan yang ini 3 sama dengan 0 gitu kan ya. Apakah yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan? Apakah 3 itu bilangan 3 itu sama dengan 0? Tentu tidak gitu ya. Maka salah gitu ya, false. Nah, pada saat ini maka si R-nya kalau ini dimasukkan ke dalam R tadi ya, maka si R-nya nilainya false gitu ya. Gitu ya. Jadi gimana? Nah, jadi ini true-nya ini saya bisa ganti dengan variabel R gitu. Oke. Jadi ini print-nya saya ganti ya, bukan yang ini gitu ya, bukan yang ini, tapi saya ganti jadi print X gitu ya, bukan string X tapi X digabungkan dengan string adalah kelipatan dari, digabungkan dengan isi dari variabel Y, digabungkan dengan string tanda tanya, digabung dengan isi dari variabel R. Selesai ya. Kita coba ketikkan di sini, tadi inputnya berarti ada X sama dengan input X gitu ya. Kemudian ada Y sama dengan input Y, kemudian ada X1, testingnya di sini ya. Testingnya di sini. Ubah. Saya mengubah string yang diterima di X menjadi X1. Saya simpan di X1, kemudian Y1 sama dengan apa ya. Oke. Kemudian saya tambah satu lagi gitu ya, cek kelipatan. Saya pisahkan gitu ya. Cek kelipatan adalah tadi R gitu ya, sama dengan apa tadi, X1 dimodulus dengan Y1, apakah sama dengan 0 gitu ya.
Kalian boleh pakai buka kurung tutup kurung boleh enggak gitu ya, bebas. Kalau dalam kasus ini enggak masalah. Nah, print, apa yang di print tadi? X-nya di print, kemudian isi Y-nya di print. Ini boleh diganti X1 juga loh ya, karena kalau print itu kan dia tidak melakukan operasi apa-apa gitu, tidak melakukan operasi aritmetika, tidak melakukan operasi perbandingan. Jadi tidak melakukan operasi aritmetika ya yang jelas ya. Soalnya kalau perbandingan sih, kalau string nggak masalah gitu. Tapi kalau tadi modulus gitu ya, nah itu nggak boleh isinya string gitu ya. Modulus itu nggak boleh isinya string. Tapi kalau ini kan cuma ngeprint aja, jadi isinya X juga nggak apa-apa gitu. X1 juga nggak masalah. Ya. Sementara yang ini adalah tadi R gitu. Nah, kalau kita ngecek, kok salah? Bentar. Oh ini ya, X is not defined. Sorry, bentar. Ya begitulah. Oke. Jadi kalau ada error, sekali lagi dibaca ya. Dibaca ya. Jadi saya kayaknya kecepatan tuh yang benerin ya. Nanti coba kalian kalau itu kalian pause dulu yang bagian errornya tadi dibaca gitu ya. Jadi dia bilang saya nggak, ketika input saya nggak kenal variabel X karena belum pernah dikenalkan ada variabel X sebelumnya gitu. Makanya dia marah. Itu sama aja kalau misalnya saya tambahkan apa ya. Misalnya di sini nih ya. Saya buat Z1 itu saya assign misalnya integer Z gitu misalnya. Ini akan error juga. Errornya akan sama. Terus saya cobain lah ya. Mumpung penaltinya ini 0%. Saya cobain ini. Supaya melihat errornya sama. Tadi saya terlalu cepat. Nah ini. Dia bilang kan errornya ada di baris ke-9 gitu ya. Kemudian yang ini gitu ya. Dia kasih tahu sebenarnya baris ke-9 itu yang ini yang Z1 ini. Gitu ya. Ini kan kelihatan ya baris ke-9. Nah kemudian namanya name error gitu. Artinya apa? Nama variabel Z dia bilang is not defined gitu. Artinya nggak ada variabel Z kok disuruh ini sih. Ini kan memerintahkan komputer untuk mengubah isi dari variabel Z menjadi tipenya jadi bilangan bulat gitu. Nah, padahal tidak pernah ada ngomong-ngomong nih Z itu isinya apa sebelumnya gitu. Makanya dia error. Dia bilang Z-nya tidak dikenal gitu. Nggak ada nih. Belum pernah diperkenalkan sebelumnya. Belum pernah didefinisikan gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, penjelasannya gitu ya, terkait kelipatan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya untuk membahas soal-soal berikutnya nih ya. Banyak juga ada 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.